Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirrah." Setiap amalan memiliki masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat ada masa futur, masa kehilangan semangat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita yang seharusnya kita lakukan apabila masuk dalam masa futur. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Maka siapa yang masa futurnya tetap kepada sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa masa futurnya keluar dari sunnahku menuju kepada selain sunnahku, maka sungguh dia binasa. Artinya dia tersesat. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah menjelaskan makna hadis ini. Kata beliau, wa hum fil fatrati naw'ani. Orang-orang yang semangat ibadah itu dalam masa futur ada dua keadaan. Minhum man yalzamus sunnah fala yatruku ma umira bihi wala yaf'alu ma nuhiya anhu. Yang pertama adalah orang yang tetap konsisten dengan sunnah, sehingga dia tidak meninggalkan perintah Allah dan tidak pula melakukan apa yang Allah larang. Meskipun dia lagi tidak semangat, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib-wajib tidak dia tinggalkan. Begitu pula yang haram tidak dia lakukan. Meskipun mungkin sebagian amalan yang sunnah yang biasa dia kerjakan ketika futur tidak dia kerjakan. Sebagian yang makruh yang biasanya dia jauhi kemudian dia kerjakan. Tapi dia tidak sampai meninggalkan yang wajib, tidak pula sampai melakukan yang haram. Bal yalzamu ibadatallahi ta'ala ilal mamat. Bahkan dia terus beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi tidak boleh kita berhenti untuk beribadah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ini orang yang pertama. Wa minhum, orang yang kedua, man yakhruju ila bid'atin fi dinihi. Orang yang ketika futur keluar dari sunnah kepada bid'ah di dalam agama, yaitu yang dia amalkan bukan lagi amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, tapi amalan yang diada-adakan, ditambah-tambahkan di dalam agama. Au fujur fi dunyahu, atau dia keluar dari ketakwaan kepada kefajiran, kemaksiatan dalam urusan dunianya, seperti dari yang halal jual beli kepada riba, dari yang halal berhubungan suami istri dengan pasangan yang sah kepada zina, hatta yushira ilaihi nas, sampai-sampai manusia pun berkata tentang dia, fayuqal hadza kana mujtahidan fid din thumma sara kadza wa kadza. Dulu orang ini semangat ibadah, namun sekarang sudah seperti ini. Dulu berpegang teguh dengan sunnah, sekarang sudah futur. Karena terlihat jelas perbedaannya antara dia yang dulu dan yang sekarang. Jemaah sekalian, semua kita harus khawatir, harus takut, karena ini bisa menimpa siapa saja. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menguasai hidayah, yang mengatur hidayah untuk kita. Maka kita semua harus selalu takut, selalu khawatir, dan bergantung hanya kepada Allah agar bisa tetap istiqamah. Kemudian Syekh mengingatkan, fahadha mimma yukhafu ala man baddala 'anil ibadat asy-syar'iyyah ila ziyadat al-bid'iyah. Inilah di antara yang dikhawatirkan atas orang yang mengganti ibadah-ibadah yang sesuai syariat dengan ibadah-ibadah yang bid'ah, yang dibuat-buat oleh orang, ditambah-tambahkan di dalam agama yang tidak berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang masa futurnya kepada selain sunnahku, dia binasa, dia tersesat. Maka dari hadis ini kita pun paham, futur sangat dekat kepada gugur. Namun apabila orang yang futur itu tetap berpegang teguh dengan sunnah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih dalam kondisi selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang masa futurnya kepada sunnahku, dia berpegang teguh dengannya, maka dia sungguh telah beruntung. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.